dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan mengajak Anda berbincang-bincang tentang ketergantungan obat di kalangan remaja. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Apa kita tahu bahwa akhir-akhir ini nampak dengan jelas makin banyak saja remaja atau anak-anak muda kita yang hidupnya itu tergantung pada obat-obatan dan tentunya ini obat bius maksudnya. Mereka yang bahkan sampai berani mencuri uang orang tuanya dan sebagainya untuk membeli obat-obat bius yang memang tidak murah ini. Nah sebenarnya gejala ini gejala yang bagaimana Pak Paul? Sebetulnya ini merupakan buah dari masalah yang beredar di masyarakat, yaitu mulai pecahnya atau rapuhnya pernikahan atau keluarga Pak Gunawan. Jadi seringkali kasus-kasus penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang itu muncul dalam sistem keluarga yang bermasalah, di mana akhirnya pengawasan orang tua terhadap anak menjadi tidak efektif atau berkurang, dan anak-anak itu akhirnya mulai bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi saya kira masalah ini akan menjadi masalah yang lebih serius di tahun-tahun mendatang, karena kita menyaksikan juga makin banyak keluarga yang bermasalah. Dan makin sedikit waktu yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Ya, tapi sebenarnya kalau kita tanyakan gitu pada mereka itu awalnya itu mereka itu cuma coba-coba gitu loh Pak Bos. Betul. Atau takut dikatakan banci dan sebagainya. Betul. Jadi sebetulnya pemakaian obat-obat ini mempunyai tahapannya Pak Gunawan. Tahapan yang pertama adalah yang disebut tahap coba-coba. Jadi seperti tadi Pak Gunawan katakan. Pada tahap coba-coba ini anak remaja mencoba karena melihat teman-temannya menggunakan atau ditantang oleh teman-temannya sehingga dia coba. Biasanya kalau hanya pada tahap coba ini tidak menjadi suatu ketergantungan yang permanen. Nah, tahapan berikutnya adalah tahapan yang disebut tahap pemakaian sosial atau rekreasional. Jadi orang-orang mulai menggunakan obat-obat ini bukan untuk coba-coba lagi, tapi untuk konteks atau suasana yang bersifat rekreasi, pesta dengan teman. Nah, mulailah mereka makan misalnya ekstasi pada waktu pesta bersama-sama teman. Ya mereka mungkin hanya pakai seminggu sekali, dan kalaupun makan ya palingan juga hanya 1 pil. Nah, pada tahap ini memang belum terjadi ketergantungan. Nah, pada level berikutnya, di sini sudah mulai ada usaha untuk mendapatkan itu. Namun tetap pada tahap ketiga ini sebetulnya pemakaiannya belum begitu kronis dan akut. Sehingga pemakaiannya lebih dari sosial, tapi mulai membeli untuk kepentingan sendiri. Nah, tahap yang berikutnya tetap tempat yang lebih serius adalah di mana orang ini mulai mencandu. Dan pada masa dia tidak mendapatkan obat itu, hidupnya itu akan sangat terpengaruh. Dia tidak bisa tenang, terganggu sekali. Nah, jadi obat bius atau alkohol menjadi bagian hidupnya yang sangat sentral. Tidak bisa tidak, dia harus mendapatkan obat itu. Itu yang disebut ketergantungan itu tadi Pak. Ya. Jadi tanpa itu rasanya dia tidak bisa hidup lagi gitu. Betul, betul. Di tahap yang sudah sangat serius. Dan mungkin Pak Po bisa menjelaskan jenis-jenis dan apa jenis yang paling populer Pak Po. Oke. Rupanya di setiap negara lain-lain ya. Dan di setiap status sosial juga berbeda. Jadi misalkan ya,
kita ini mengenal ada beberapa jenis obat. Yang disebut pertama adalah halusinogen. Halusinogen ini adalah obat-obat yang bisa menimbulkan efek halusinasi. Apa itu halusinasi? Membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Jadi mendengar suara yang sebetulnya juga tidak nyata, itu yang kita sebut halusinasi. Nah, ada obat-obat tertentu yang menimbulkan efek halusinasi. Jadi waktu orang memakainya, dia seolah-olah merasakan hidup dalam dunia yang lain, mendapatkan visi atau impian yang tiba-tiba sangat indah sekali dan sebagainya. Jadi bawa ke dunia impian. Waktu tahun 60-an mungkin ya Pak Gunawan dan Ibu Ida mungkin pernah mendengar nama obat yang disebut LSD. Iya. Nah, itu yang dipakai pada tahun 60-an yang populer sekali. Dan biasanya ini digunakan oleh para generasi tahun 60-an di Amerika Serikat. LSD itu termasuk halusinogen. Nah, sekarang kalau di Amerika yang terkenal adalah disebutnya PCP atau PCP. Itu istilah medis juga sebetulnya, saya juga nggak bisa ingat namanya sekarang. Tapi biasa disebut dengan bermacam-macam nama, misalnya angel dust atau debu-debu malaikat. Nah, namanya bagus-bagus gitu. Namanya bagus. Nah, itu efeknya adalah halusinasi. Bisa membuat orang merasa menerawang kemana-mana gitu. Ada jenis yang berikutnya adalah yang disebut jenis opiat ya. Jadi termasuk dalamnya morfin. Jadi kita mengenal morfin sebagai obat sebetulnya yang digunakan pada operasi atau perawatan medis untuk menghilangkan rasa sakit gitu. Tapi akhirnya morfin yang harusnya hanya digunakan di rumah sakit dibocorkan keluar dan dipakai oleh banyak orang di luar rumah sakit. Nah, efeknya tadi kita sudah sebut, opiat itu memang membuat kita rasanya tidak lagi merasakan perasaan-perasaan kita yang tidak enak, yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang apa. Kita itu memang seolah-olah dibuat kebal, ya, tidak lagi merasakan kehidupan yang nyata ini. Namun efeknya tidak seperti halusinasi yang disebabkan oleh halusinogen tadi. Lain lagi ya. Jenis berikutnya adalah yang kita sebut jenis seperti stimulans ya. Misalnya cocaine. Cocaine itu obat yang salah satu yang termahal sebetulnya. Maka kokain itu biasanya dinikmati oleh kalangan ekonomi ke atas, bukan yang di bawah. Kokain ini efeknya adalah membuat kita lebih semangat, berenergi. Maka para bidang film, penyanyi-penyanyi ini di negeri barat yang saya tahu ya, banyak sekali yang menggunakan kokain karena mereka itu harus performa, harus tampil, jangan tubuh mereka capek. Ide-ide mereka sudah habis. Nah, kokain itu membuat mereka terangsang lagi untuk mencipta, untuk memikirkan hal-hal yang mereka harus ciptakan, ya, membuat lagu dan sebagainya. Jadi kokain yang mereka gunakan. Nah, berikutnya lagi adalah yang cukup terkenal, heroin. Jadi heroin itu juga sebetulnya mempunyai efek seperti opiat ya, yaitu membawa kita tidak lagi terlalu merasakan perasaan-perasaan kita, menjadi lebih tenang. Nah, yang sejenis yang mempunyai efek yang serupa juga adalah ganja ya, atau yang lebih terkenal dengan nama marijuana. Marijuana juga memang membawa kita menerawang, tapi efeknya tidak seperti halusinasi atau ada yang ditimbulkan oleh halusinogen tadi. Di sini yang umum apa? Yang saya kira paling umum adalah obat-obat seperti ekstasi itu sekarang ini yang paling umum dipakai orang, dan juga pil-pil lain ya. Nah, selain dari itu yang cukup juga umum digunakan di kalangan mungkin yang tidak terlalu atas adalah ganja, sebab ekstasi tetap mahal. Jadi biasanya yang mengkonsumsi ekstasi adalah orang-orang yang berada juga yang punya uang. Yang tidak punya uang, kebanyakan yang akan menggunakan seperti yang saya sebut tadi, ganja, marijuana, karena memang lebih murah. Ya, dari uraian Pak Pol itu sebenarnya kita tahu bahwa yang dicari oleh mereka itu adalah ketenangan, walaupun bersifat sementara itu Pak Pol ya. Ya. Yang semu juga gitu ya. Ya. Apakah itu memang menjadi kebutuhan dasar untuk para remaja ini?
Saya kira iya. Saya kira mereka itu menggunakan obat ya pada akhirnya ya untuk melarikan diri. Memang awalnya mencoba, semua awalnya mencoba. Tapi kalau sampai tergantung, saya kira tema utamanya adalah mereka melarikan diri dari dunia yang tidak nyaman, tidak tentram, dan mereka bisa hidup untuk sementara dalam dunia yang relatif aman, tenang, bebas dari problem. Jadi Ya, karena kehidupan remaja itu kan penuh dengan gejolak itu Pak Pol ya. Iya. Yang terjadi di dalam dirinya, mungkin mereka melarikan diri ke situ gitu. Kalau di rumah mereka tidak mendapatkan ketenangan atau kasih sayang, larinya kan ke situ. Gitu. Betul. Tapi yang saya ketahui itu, saya dengar bahwa obat-obatan itu yang mereka gunakan konsumsi itu dosisnya makin lama makin tinggi, betul begitu Bang? Betul. Karena tubuh kita itu akan mengembangkan toleransi. Jadi misalkan kita pada awalnya menggunakan dosis yang kecil. Lama-lama dosis tersebut tak cukup untuk menimbulkan efek yang sama. Oleh karena itu harus dikonsumsi lagi dengan dosis yang lebih besar. Jadi biasanya ketergantungan itu akhirnya mempengaruhi segenap sendi kehidupan orang tersebut. Bukan saja secara emosional dia membutuhkan obat itu untuk melarikan diri dari kefrustrasian hidupnya, dia juga membutuhkan obat tersebut karena tubuhnya pun membutuhkan, gitu. Karena tubuhnya itu sudah biasa berfungsi dengan obat-obat itu, sehingga kalau tidak diberikan dia akan terganggu sekali, begitu. Nah, Pak Pol, untuk mengetahui anak-anak itu terkena obat itu tentu punya ciri-ciri ya Pak Pol ya. Gimana Pak Pol ciri-ciri orang yang terkena obat itu? Pada anak-anak remaja kita akan melihat perubahan perilaku, Ibu Ida. Jadi tiba-tiba anak ini tidak suka bergaul dengan teman-temannya yang dulu. Misalkan dia sebelumnya aktif di gereja, tiba-tiba sekarang tidak mau lagi ke gereja dan teman-temannya pun mulai berubah. Nah, kita harus perhatikan. Kalau berubah ke arah yang baik ya tidak apa-apa ya. Tapi misalkan berubah, dia mulai berteman dengan teman-teman yang kita lihat tidak benar. Nah, itu harus kita waspadai. Kedua, misalnya dia sekarang lebih banyak meminta uang. Kita pikir untuk apa ya, kita tanya. Jawabannya untuk beli ini, beli itu, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau tiba-tiba anak remaja itu membutuhkan uang yang banyak, ada kecenderungan dia mulai menggunakan obat. Karena memang obat-obat itu mahal sekali. Secara realistik 1 minggu ya kalau mereka pakai cukup sering itu ratusan ribu sudah harus habis. Jadi biaya yang sangat besar. Nah, jadi kalau dia sampai mulai minta uang, kita harus mulai berpikir untuk apa ini. Nah, biasanya yang ketiga adalah mereka mulai berbohong. Mereka berkata mau pergi kemana, tapi terus nggak ke sana. Mereka bilang mau kemana, tapi terus tidak ke sana. Dan tentang uang misalnya, kita tanya mana benda yang kau akan beli, barang yang kau akan beli. Oh, nggak jadilah. Oh, tadi dicuri orang lah dan sebagainya. Nah, kita mulai merasa rasanya ini kok nggak pas ini. Ada unsur yang nggak beres ini. Ada yang bohong ini. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita melihat perilakunya itu mulai melawan kita. Kalau keinginannya tak dituruti. Dulu nggak, dulu biasa-biasa saja. Tapi sekarang kalau kita tolak permintaannya, terutama yang berkaitan dengan uang, dia marah sekali. Dia harus mendapatkan uang itu. Nah, keempat hal ini saya kira cukup baik ya untuk kita gunakan guna menilai apakah anak kita ini mulai bermain-main dengan obat-obat terlarang itu. Biasanya orang tua itu tidak menyadari anaknya memakai sampai anaknya itu sudah benar-benar mencandu obat-obat ini. Baru akhirnya ketahuan anak ini sudah mencandu. Nah, biasanya kalau sudah cukup parah, apakah berat tubuhnya itu akan turun drastis atau bagaimana gitu? Biasanya iya, karena kecenderungannya nafsu makannya itu akan terganti dengan kebutuhan dia untuk mengkonsumsi obat-obat itu. Padahal sebenarnya anak-anak remaja kita itu kan kalau makan itu banyak sekali gitu Bang. Iya. Contoh yang lainnya lagi adalah pada waktu dia tidak pakai ya, dia sering ingusan gitu.
Sering ingusan. Nah, antara masa pakai ke pakai yang berikutnya, mereka sering ingusan. Begitu. Jadi hal seperti ini kita harus waspadai. Kenapa ya ingusan 2 hari sekali ingusan, atau 3 hari sekali ingusan. Hari ini ingusan, nanti hilang, tapi 2 hari kemudian muncul lagi ingusan. Pilek gitu ya Pak Bos. Pilek, nama ini pilek. Ada ya, saya dapat pengalaman dari salah seorang teman saya yang mengatakan anaknya itu tiba-tiba sering pakai baju tangan panjang Pak Pol, yang tadinya tidak terbiasa, dan setelah dipaksa untuk membuka lengan bajunya, ternyata ini lengannya penuh dengan suntikan-suntikan. Betul. Jadi seringkali kalau mereka menyuntik, mereka menyembunyikan tanda suntikan itu. Namun sekarang masalahnya Pak Gun ya, yang menyuntik mungkin ya dugaan saya tidak sebanyak yang menggunakan cara yang lain. Iya, karena itu membekas soalnya, dan mereka tidak menyukai itu rupanya. Dan efeknya lamban. Jadi dari suntikan masuk ke dalam tubuh itu sampai ke otak perlu waktu. Makanya kebanyakan orang itu kalau di Amerika digunakan istilah snort. Snort itu seperti disedot dari hidung. Jadi hidung itu ditutup sebagian, terus yang satunya dimasukkan bubuknya, sedot. Itu lebih cepat reaksinya. Langsung ke otak. Langsung ke otak itu. Nah mula-mula orang nggak bisa begitu. Bisa benar-benar dia pingsan. Tapi kalau sudah kecanduan, akhirnya diisap dengan rokok, tidak lagi berfungsi, disuntik juga masih terlalu lama, harus di-snort. Waktu di-snort memang langsung ke otak. Cepat sekali efeknya. Nah itu yang memang bahaya ya. Nah bahayanya adalah nggak ketahuan. Snort itu tidak ada dampak apa-apa. Di rokok pun, diisap dengan rokok pun tidak ada dampaknya. Maksudnya tidak ada bekasnya. Jadi sekarang memang orang tidak terlalu menggunakan suntikan juga ya, karena efeknya juga nggak terlalu cepat, gitu, dan bisa kelihatan orang lain. Mungkin kalau ya, anak remaja itu masih sekolah, kita juga bisa melihat dari prestasinya di sekolah. Iya, bagus sekali Pak Gunawan. Jadi mereka cenderung akhirnya tidak lagi berkonsentrasi untuk belajar. Mutu pelajarannya menurun sekali. Betul itu. Nah, kalau tanda-tanda itu sudah mulai nampak Pak Boleh, dan kita kan tidak menghendaki anak remaja kita terjerumus lebih dalam itu. Langkah apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Pertama adalah kita harus paksa dia mengaku. Nah, kemungkinan besar dia yang akan mengaku. Jadi cara terampuh adalah tidak memberikan dia uang lagi. Waktu dia tidak ada uang, dia akan mulai memberikan reaksi. Karena dia butuh itu uang. Nah, waktu uang itu kita pegang, kita tidak berikan kepada dia selama misalnya sebulan, dia akan bereaksi sekali. Dia akan mulai marah, dia akan lawan kita. Dia akan nuntut kita memberikan uang. Nah, di saat itulah kita paksa dia mengaku. Kamu sudah makan obat. Kamu sudah mencandu ya. Agar dia mengaku. Nah, biasanya orang nggak mengaku dengan langsung. Jadi maka pengakuan itu begitu penting Pak Bro. Kalau kita memang sudah tahu bahwa misalnya ya, memergoi dia di tasnya atau dia di lemarinya itu memang ada pil yang dia simpan gitu Pak Bro. Ya, penting sekali ya, tidak dalam pengertian kalau kita tahu dia sudah pakai, dia sudah pakai. Penting secara emosional buat dia ya ada, yaitu dia perlu mengakui bahwa dia mempunyai masalah, bahwa dia memang bergantung pada obat-obat ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah, orang harus sadar mengakui dulu ya akan apa keadaannya pada waktu itu. Nah, langkah berikutnya Pak Bos. Dia itu tidak bisa dirawat dengan pembimbingan biasa. Jadi kita tidak bisa bawa dia ke seseorang untuk dibimbing secara pribadi dengan konseling. Tidak cukup. Jadi kalau dia sudah mencandu, dia harus dilepaskan dulu. Nah, istilahnya adalah detoksifikasi ya. Detoksifikasi adalah pelepasan dari ketergantungan itu. Nah, dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa atau rumah-rumah perawatan. Dan di sana kebanyakan yang dilakukan adalah menurunkan kadar ketergantungannya secara bertahap. Sehingga mungkin setelah 4-5 hari atau seminggu dirawat di rumah sakit itu dia bisa lepas. Dia benar-benar bisa lepas. Tapi itu bagian pertama dari perawatan. Setelah dia lepas dari ketergantungan, barulah harus dibimbing secara lebih intensif. Apa duduk masalahnya? Gitu. Sebab dari jenis obat yang dia gunakan, sebetulnya kita bisa mengetahui juga
apa itu yang sedang menjadi pergumulan hidupnya. Misalkan, orang yang menggunakan kokain itu adalah stimulan membuat orang itu tiba-tiba bersemangat. Kemungkinan besar ya memang mempunyai hidup yang begitu menjenuhkannya. Tidak ada lagi semangat hidup dia. Sehingga kokain dia butuhkan untuk memberikan variasi atau semangat dalam hidupnya. Kebalikannya, orang-orang yang menggunakan misalnya marijuana atau heroin atau opiat-opiat, opium-opium seperti morfin dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang memang mau tenang, melarikan diri dari masalah-masalah hidupnya. Sama juga dengan alkohol, saya lupa ada disebut. Di sini saya kurang tahu ya, tapi di Amerika Serikat obat yang paling banyak digunakan, drugs ya jadinya, yang paling banyak digunakan adalah alkohol. Minum-minum alkohol itu. Sebab alkohol itu atau dalam yang terkandung dalam bir atau minuman keras, itu mempunyai efek melumpuhkan daya kesiagaan dalam otak kita. Makanya itu orang yang minum alkohol terus menabrak orang yang tidak bisa cepat mengerem. Sebab reaksinya lambat sekali. Nah, untuk apa? Ya untuk membuat dirinya itu tidak terlalu merasakan penderitaannya, kefrustrasiannya. Jadi alkohol itu melumpuhkan. Nah, jadi dari jenis obat yang dia pakai, kita bisa tahu kira-kira apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Dia melarikan diri dari apa sekarang? Nah, setelah dia mulai lepas dari obat itu, baru kita masuk ke akar masalahnya. Misalkan masalahnya dengan keluarga, dia tidak diterima, atau dia terlalu diberikan kebebasan yang berlebihan, dan sebagainya. Itu yang kita coba koreksi. Dan langkah yang terakhir adalah kita mau merehabilitasi dia kembali terjun ke dalam masyarakat. Nah, untuk ini, kita harus memang melengkapi dia dengan keterampilan hidup yang lain. Keterampilan mengatasi stres yang lain. Karena selama ini dia kalau stres, ke obat. Nah, kita harus melatih dia bagaimana bisa menggunakan cara lain yang sehat. Dan bagaimana akhirnya memisahkan diri dari teman-temannya. Karena faktor teman, faktor lingkungan luar biasa kuatnya. Biasanya orang-orang ini begitu keluar, kembali ke lingkungan yang sama, kembali memakai obat. Begitu. Iya. Bapak mengenai rehabilitasi tadi ya. Kita tahu ada beberapa gereja yang menampung atau yayasan Kristen yang menampung mereka atau anak-anak remaja yang tergantung dengan obat-obat bius ini. Itu bagaimana menurut pandangan Pak Paul? Mungkin di Amerika juga ada wadah seperti itu Pak Paul? Ada. Jadi memang sangat dibutuhkan Pak Gunawan. Nah, memang ada beberapa model perawatan ya. Dari yang hanya berobat jalan, sampai setengah rawat inap, sampai rawat inap, dan bahkan ada yang harus masuk ke rumah sakit jiwa yang ada unit untuk ketergantungan obat itu. Tapi sekarang di Amerika Serikat ada satu model yang baru, yang ini bagi saya sangat menarik, yaitu yang disebut ranch. Ranch itu sebetulnya adalah rumah di pedesaan, di mana ada misalnya hewan atau kuda, ada ladang, ya, untuk gandum dan sebagainya. Nah, anak-anak ini ditempatkan dalam rumah seperti itu, dan dalam rumah itu ada bapak dan ibu yang merawat mereka. Bukan jadi bapak ibu kandungnya gitu bukan. Bapak ya? Jadi mereka itu diintegrasikan ke dalam kehidupan keluarga. Dan model perawatannya pun lebih manusiawi karena tidak lagi ya seperti rumah sakit dan sebagainya. Benar-benar rumah biasa. Namun memang nun jauh di sana ya, jadi dipisahkan dari keluarganya. Dan di sana dia dilatih untuk misalnya merawat binatang. Karena ada yang belum pernah bagaimana sih rasanya merawat, mencurahkan kasih sayang. Ada anak-anak yang memang udah mempunyai bakat untuk antisosial, tidak ada perasaan tengah rasa dan sebagainya. Nah, mereka dilatih untuk memberi makan hewan atau bekerja di ladang. Nah, hal itu akhirnya menumbuhkan hal-hal yang kurang dalam diri mereka. Kasih sayang, kelembutan, memperhatikan orang. Nah, dan juga karena hidup dalam keluarga, akhirnya mereka belajar juga ya, mengerti tanggung jawab dan sebagainya. Tapi tetap dilakukan terapi terhadap pasien itu. Tetap.
Namun harus saya akui Pak Gunawan bahwa tingkat keberhasilan untuk mengurus orang-orang yang tergantung pada obat agak kecil. Masalahnya apa? Lingkungan. Dulu saya bekerja di rumah sakit jiwa dan memang ada unit yang merawat anak-anak yang tergantung pada obat bius. Luar biasa susahnya. Jadi alkoholik atau yang kami sebut di sana drug abusers itu seringkali kembali lagi. Ya, padahal mungkin perlu disadarkan kepada anak-anak remaja kita bahwa tubuh kita ini diberikan oleh Tuhan itu sangat unik dan menjadi bait Allah yang kudus oleh di dalam firman Tuhan ada mengatakan hal itu. Betul. Yang sebenarnya harus dijaga itu. Betul. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Uraian atau mungkin Pak Paul ada firman Tuhan yang lain yang bisa digunakan untuk membekali khususnya para remaja kita. Para remaja yang memakai obat-obatan dan akhirnya tergantung adalah para remaja yang sudah tidak peduli lagi dengan tubuh mereka, dengan keluarga mereka, dengan reputasi keluarganya, dengan pandangan masyarakat. Mereka dapat kita simpulkan adalah orang-orang yang tidak peduli. Bahkan dengan Tuhan sendiri mereka rasanya tidak takut gitu ya. Tidak peduli. Mereka hanya memikirkan bagaimana bisa mendapatkan obat agar hidup mereka bisa berjalan lagi hari lepas hari. Hanya itu saja. Nah, kalau mereka ingin sembuh, memang harus ada kemauan dalam diri mereka untuk hidup berbeda. Itu penting sekali, harus ada. Dan bagi yang belum terlibat, kita harus benar-benar memperhatikan perintah Tuhan. Jadi misalkan saya bacakan dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi artinya apa? Kita dari awalnya tidak mencoba. Dari awalnya kita mau melakukan jalan Tuhan, firman Tuhan. Jadi kita menjaga kelakuan kita bersih. Sekali kita kotori, kemungkinan kita kotori kedua kalinya sangat besar. Itu yang terjadi. Iya, cuma pada umumnya anak sekarang itu kan cari kenikmatan ya Pak Poli. Iya. Karena banyak tekanan. Dan jalan pintas jadinya, Ibu Ida. Bagaimana bisa nikmat dan lega dengan semudah mungkin. Dan mereka mengatakan sebenarnya mudah untuk meninggalkan itu. Gitu tadinya dia pikir. Dia pikir mudah gitu loh Pak. Kalau saya mau berkata enggak ya. Tetapi ternyata kalau sudah terjerat gitu sulit Pak Paul ya. Betul. Karena tubuhnya itu tidak terpenuhi lalu terjadi reaksi-reaksi yang tadi Pak Paul katakan. Betul. Bisa keringat dingin, gemeteran, ingusan, emosinya mudah meledak. Sebenarnya itu sangat rentan terhadap anak-anak umur berapa Pak? Remaja. Jadi biasanya teenagers itu ya mulai. Pengguna pertama itu sekitar usia 14-15 tahun. Mereka mulai berani dan lingkungannya itu ya Pak Paul. Betul. Dan itu pasti efeknya badannya kurus ya Pak Paul. Kalau sudah pakai secara teratur biasanya iya. Kalau sudah pakai teratur sekali ya. Maksudnya teratur itu setiap hari memakainya. Gitu. Dan dalam dosis yang besar. Sebab nafsu makannya juga akan terganggu ya turun. Ya, bagaimanapun juga tentu lebih baik itu mencegah daripada harus mengobati atau betul. Memulihkan kesehatannya karena kesehatan ini kan dikaruniakan Tuhan. Demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang ketergantungan anak remaja terhadap obat-obat bius. Bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK dengan alamat Jalan Cimanuk nomor 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.